Selamat berjumpa kembali kawan-kawan elektro. Kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara menyervis power speaker aktif Polytron. Ini adalah rangkaian power speaker aktif kiriman dari teman ya yang membuka bengkel di desa lain. Katanya sih dia bingung, sudah nyerah. Katanya sih ini padnya sudah diganti. Pad ini kerusakannya, ini padnya ini short, dia sudah ganti, dan semua komponen di power supply primer ini sudah dicek. Katanya dia sih bagus semua. Tapi setelah dipasang padnya, tegangan di output di sekunder tidak keluar, tegangan 30 volt tidak keluar. Nah, menurut pengalaman saya, jika pad sudah dipasang diganti baru, yang jelas pasti ada kerusakan yang mungkin terlewatkan. Pada umumnya jika tegangan tidak keluar, pada umumnya ini ada lilitan yang ada warna gelangnya, ini yang hijau ini ada warna gelang-gelang, itu sebenarnya lilitan, itu bukan transistor, bukan resistor. Kadang-kala itu yang putus, bisa diode ini yang 4 volt ini. Ini kemungkinan putus juga atau short. Tapi setelah saya cek barusan, semua memang bagus. Sampai-sampai saya berpikir transformer asimatik ini yang rusak. Tapi sebenarnya ini jarang rusak. Sebenarnya kita harus menyervis power supply, kita harus pahami cara kerjanya dulu. Trapu di jalur primer ada 4 kaki, 1 2 3 4. 1 2 ini adalah lilitan inti yang menerima tegangan 300 volt dari dari arus listrik PLN melalui 4 diode dan diarahkan ke elko tegangan tinggi ini. Di sini ada tegangan 300 volt masuk ke kaki inti 1 dan 2, masuk ke kaki pad tadi drain. Ini ada gate, drain, dan source. Sebenarnya dalam penyervisan sebelum mengganti pad ini kita harus perhatikan ada kapasitor di sini. Ini harus betul-betul diperhatikan ketika mengganti pad. Kapasitor ini harus ditala. Seandainya ini rusak, berapa kali pun Anda memasang pad ini pasti akan jebol lagi. Tapi di sini pad kapasitornya juga bagus. Habis itu nah ini kaki 3 dan 4 ini adalah kaki lilitan osilasi yang memberikan sinyal-sinyal frekuensi di trapu ini hingga terjadi induksi dan keluarlah tegangan 30 volt di sekunder. Jika di sini bermasalah, osilasi di sini bermasalah, ini rangkaiannya di sini nih, rangkaian osilasi ini drivernya. Jika ini salah satu bermasalah, otomatis tegangan tidak keluar karena tidak terjadi induksi di trapu sini. Nah, setelah saya urut, untuk pertama kali jika pad ini terbakar, kita harus urut kakinya. Di source yang seharusnya tanpa pad ini ada tegangan 3 volt. Tadi saya cek di sini ada 2 volt. Berarti sudah ada tidak beres di sini.
Ini saya lepas, saya colokan listrik joknya di sini. Ada tegangan 2 volt seharusnya tanpa pad. Di sini sudah muncul tegangan 3 volt. Tadi 2 volt berarti sudah ada masalah. Habis itu saya obrak-abrik di sini, salah semua bagus memang. Setelah itu di gate-nya saya urut, di kaki gate-nya saya urut di pad 7N65. Di gate-nya saya urut, dia masuk ke transistor sini. Ini transistor driver namanya, STD 1862 serinya. Nah, disinilah saya ketemu masalahnya. Ketika saya ukur kali 10, ini karena saya sudah bingung juga, sudah mentok ini. Ketika saya ukur di sini, saya pastikan ini rusak. Pastikan ini rusak. Saya ukur dengan multitester kali 10. Dia baik, antara kaki kolektor dan emitor bagus, tidak short. Seperti bagus begininya hasilnya gitu. Tetapi saya ragu, saya setel multitester di kali 1K dan ternyata ada short di kaki emitor dan kolektor. Nah, ini jenis transistor ini. Kalau pad kemungkinan dia nyambung dikit. Ini transistor, ini STD 1862 itu adalah transistor. Seharusnya kaki emitor dan kaki kolektor harus tidak menunjukkan sebuah nilai, artinya jarum tester harus tidak bergerak, harus bergerak. Itu ini ya, yang bergerak itu adalah ketika basis dikasih probe hitam dan probe merah di emitor, jarum akan bergerak. Bila dibalik lagi, probe hitam taruh di emitor, dia tidak akan gerak. Tapi di sini emitor dan kolektor ada menunjukkan sebuah nilai tahanan. Dia jarum testernya tadi ini yang rusak. Ini sudah saya ganti, dan yang rusak adalah ini. Ingat, besok-besok kalau menala transistor ini jangan pakai kali 10, tidak akan nampak bocornya. Pakailah kali 1K. Bocor yang short yang kecil dia akan kelihatan. Sekarang kita rakit, kita tes dulu. Sekarang kita rakit. Sudah jadi. Itu radio, itu antenanya masih bawah, cek tegangannya. Tapi kenapa ibu nggak berhenti saja dari pekerjaan seperti ini? Sebenarnya anak-anak saya juga menyuruh ibu untuk berhenti dari pekerjaan ibu ini. Tapi udah beres. ya